Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan pada pagi hari ini kita bisa mengadakan pertemuan kembali di mata kuliah Desain Instruksional pertemuan ke-6 sebelum UTS berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Kepada ketua kelasnya dipersilakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Oke, siap Teh. Terima kasih Teh. Bismillahirrahmanirrahim untuk semuanya. Mari kita buka perkuliahan pada hari ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Amin. Berdoa selesai, saya kembalikan kepada Teh Aksa. Silakan Teh. Ya, terima kasih Ahmad Eka telah memimpin doanya. Ya teman-teman, sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita kembali nih mengingat pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu materi tentang identifikasi perilaku dan karakteristik awal terdidik dan juga tujuan instruksional khusus. Bagi kalian yang mempunyai pendapat atau masih ingat nih apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, boleh di-share nih ke teman-teman. Siapa tahu teman-temannya ada yang lupa dan juga ada yang kurang memperhatikan kemarin. Mungkin teman-teman yang lebih paham boleh berbagi pendapatnya. Dipersilakan. Kak, Iya, aku ingat Devi. yang tujuan instruksional khusus. Ya, silakan Devi. Di tujuan instruksional khusus atau TIK itu ada 4 unsur, yang ABCD, yang A-nya itu audiens atau peserta didiknya, terus yang B-nya ada behavior atau perilaku yang bakal diunjukin peserta didik setelah dia ngikutin pembelajaran, terus yang C-nya ada condition atau alat yang digunakan peserta didik buat tesnya, terus yang D-nya degree atau tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilaku tersebut. Itu sih, Kak. Boleh dikasih contoh nggak, Devi? Gimana ABCD itu digunakan dalam satu rumusan TIK-nya? Kalau yang dari A-nya, kan peserta didiknya, berarti kan di contoh soalnya, contoh soal kayak itu ya, misalnya kayak peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Terus kayak gitu kan ya, Kak? Devi, maaf, boleh diulang nggak? Kayak misalnya peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Yang kayak gitu. Peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Itu bukan contohnya. Tadi Devi bilang gitu kan? Iya, Kak. Oke, menurut teman-teman dari kalimat yang disampaikan oleh Devi, kira-kira ada yang ingin dikoreksi atau ingin menambahkan atau ada yang kelupaan dari kalimat itu? Silakan. C-nya yang nggak ada, Kak. C-nya nggak ada. Coba dilengkapi lagi kalimat Devi tadi. Tadi kalimatnya gimana? Peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Jadi Devi bilang seperti itu. Peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Berarti peserta didik dapat membuat makalah setelah belajar dengan baik dan benar. Pakai yang C-nya ini. Berarti yang kurang itu adalah kalimat yang C-nya ya.
Iya. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau mencoba merumuskan lagi kalimatnya menjadi kalimat yang efektif lah, yang enak didengar. Coba yang lain, teman-teman. Tadi udah dikasih tahu oleh Syafa, ternyata yang kurangnya dari kalimat yang Devi sampaikan adalah condition ya. Berarti boleh ditambahkan conditionnya di mana ya? Serah. Kakak boleh nambahin nggak? Boleh, Nabila. Contoh dari yang tadi Devi itu, peserta didik dapat membuat makalah yang baik dan benar setelah melakukan observasi. Oke, berarti peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar setelah observasi. Ya, Seperti setelah. itu. Oke, itu kalimatnya sudah lengkap, ada A, B, C, D-nya. Tapi kalau misalkan kita taruh kondisinya di akhir, kayaknya agak kurang enak didengar. Coba boleh dilengkapi, disusun lagi kalimatnya agar lebih enak didengar dan juga lebih efektif kalimatnya. Coba. Seperti apa kira-kira? Tapi yang tadi disampaikan oleh Nabila sudah benar, hanya saja kalimatnya agak kurang enak didengar gitu. Safa, Kak. Boleh, Safa. CABD boleh, Kak? Boleh, terserah itu. Hanya yang penting kalimatnya juga selain ada ABCD-nya, tapi juga harus kalimatnya yang baik dan kalimat efektif seperti itu. Setelah mempelajari tentang tata cara penyusunan makalah, peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Setelah mempelajari tentang tata cara pembuatan makalah, peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Seperti itu. Bagaimana Bu Umi kalimatnya? Baik, sudah. Hah? Oke. Sebentar ya. Tadi siapa yang terakhir menyampaikan? Safa, Bu. Safa, ya. Ya, jawaban Safa tadi itu sudah benar ya, sudah sesuai dengan rumusnya. Nah, sebenarnya kita penggunaan rumus itu nggak harus A, B, C, D seperti itu ya. Boleh dengan formasi yang lain gitu loh ya. Tapi yang pasti A, B, C, D ini nggak bisa dipisahkan gitu loh. Kalau kita merumuskan tujuan, pastinya ya tujuannya ya harus dirumuskan dengan lengkap. Kenapa sih lengkap? Supaya jelas gitu loh. Supaya tidak menimbulkan persepsi yang berbeda gitu. Nah, ya kan. Kalau misalnya nggak ada A-nya, coba. Artinya kita kan bertanya-tanya, ini untuk siapa gitu kan ya. Kalau nggak ada B-nya, lah terus tujuannya untuk apa kan begitu. Nggak ada C-nya. Setelah dilakukan apa ya, kayak gitu kan ya. Tapi tadi Safa sudah memberikan contoh yang lengkap ya, yang benar. Tadi dirumuskan bahwa setelah melakukan apa tadi? Coba Safa dibilang. Setelah mempelajari tentang tata cara penyusunan makalah, peserta didik dapat membuat makalah dengan baik dan benar. Oke, coba mana A, mana B, mana C? C-nya itu yang setelah mempelajari tentang tata cara penyusunan makalah, terus yang A-nya ini peserta didik, terus yang B-nya ini dapat membuat makalah, yang D-nya ini dengan baik dan benar.
Oke, ya dengan baik dan benar. Nah, di sini dengan baik dan benar di sini pastinya guru pasti punya kriteria, ya, kriteria baik dan benar itu yang seperti apa, gitu ya. Ya, sebenarnya harus dijelaskan juga gitu kan ya. Baik dan benar seperti apa gitu kan. Baik dan benar itu mungkin sesuai tata cara dalam penulisan makalah seperti itu kan ya. Itu baik dan benar itu kan secara kualitatif. Kalau secara kuantitatif bisa menggunakan angka. Misalnya 80% benar, 100% benar, 90% benar, seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau kalian melakukan penelitian di skripsi kalian, tergantung dari skripsi kalian itu penelitiannya apa. Penelitian kualitatif kah atau kuantitatif seperti itu. Kalau misalnya penelitiannya kualitatif, ya sudah menggunakan kalimat baik dan benar, boleh dengan rinci gitu, dengan tepat, ya gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian menggunakan penelitian kuantitatif, ya usahakan degree-nya ini menggunakan angka-angka kuantitatif. 80% benar, 90% benar, seperti itu. Ya. Begitu. Oke, untuk perumusan tujuan pembelajaran, ada lagi yang mau kasih contoh kira-kira? Atau masih ada yang belum ngerti tentang merumuskan tujuan? Ayo silahkan disampaikan. Karena gini ya, kalian kalau misalnya belum mengerti satu pokok bahasan gitu ya, kita maju ke pokok bahasan selanjutnya itu nanti malah bertambah beban kalian gitu kan. Kalau misalnya kalian paham, pelajari yang selanjutnya gitu kan. Ini kan bertahap ya, materi kita ini kan bertahap gitu. Jadi jangan sampai yang sebelumnya itu belum kalian pahami, kalian sudah mempelajari materi yang selanjutnya seperti itu. Jangan sampai. Harapannya sih materi yang sebelumnya itu sudah bisa dipahami sehingga kita bisa lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke. Nah, mumpung masih ada kesempatan, silakan kalau ada yang mau bertanya, masih bingung-bingung, boleh disampaikan. Sudah pas? Bu, kalau yang Maesa sih yang belum ngertinya itu ya mungkin kalau dari unsur yang ABC tadi kan yang audience, behavior, condition sama diri itu kan adalah dikit-dikit, cuman yang belum pahamnya sih di poin B-nya yang behavior, yang ini apa sih perilaku yang akan yang dimunculkan sama si peserta didik ini tuh kan pas udah usai dia belajar itu tersebut tuh. Nah kalau misalkan mohon maaf ya Bu, si peserta didiknya ini dia mungkin bisa dibilang si peserta didik itu kayak gimana ya, kayak pelupa gitu. Apakah dengan sikap behaviornya ini peserta didik ini akan hilang atau bakal dikembangkan kembali gitu. Mungkin yang saya belum pahamnya di situ sih. Oke, sebentar. Kemarin saya kirim kemana ya? Oke, di sini Mahesa masih kebingungan merumuskan tentang di behaviornya. Itu kan behavior itu kan kemampuan apa yang diharapkan muncul gitu kan ya. Nah, kemampuan ini kita bisa lihat berdasarkan taksonomi Bloom ya. Saya udah kirim kan yang di situ di grup itu kan sebenarnya itu adalah materi di buku yang desain instruksional modern ya. Kalau kalian sudah punya bukunya kan pasti sudah ada di situ kan tentang taksonomi Bloom. Coba kalian coba sebutkan dalam taksonomi
Bloom itu terdiri dari berapa ranah? Ada 3 ranah, apa saja? Kognitif, psikomotorik, Ya. sama afektif. Oke, sekarang kita bahas dulu kognitifnya. Di kognitif itu ada kemampuan apa saja? Pengetahuan, Iya, atau kita biasa sebut C1 itu dimulai dari pengetahuan. Terus Safa lanjut C2-nya apa Safa? Pemahaman ya, Bu? Pemahaman, ya, pemahaman, ya kan. C3-nya apa? Penerapan. Penerapan atau aplikasi. C4-nya apa? Analisa. Analisa atau analisis. C5-nya apa? evaluasi, Sintesis. Sintesis. Yang terakhir adalah Evaluasi. evaluasi. Nah, ini kan kemampuan ini kan bertahap ya. Mulai dari pengetahuan. Jadi guru itu pengennya peserta didiknya mendapatkan apa? Hanya mendapatkan pengetahuan saja kah? Nah, gitu kan ya. Dimulai dari hanya mendapatkan pengetahuan. Peserta didik mampu mengetahui. Seperti itu aja, hanya supaya biar mereka tahu aja gitu loh ya. Itu artinya kompetensinya kan pada tingkat C1 saja gitu ya. Hanya mampu mengetahui saja. Naik lagi ke tingkat yang selanjutnya, yaitu apa? Pemahaman. Dia tidak hanya bisa mengetahui, tapi juga harus bisa memahami, gitu kan? Jadi caranya kan berbeda. Kalau saya pengen kalian hanya mampu mengetahui, ya sudah saya kasih aja materi ini supaya kalian tahu, ya kan? Tapi kalau misalnya hanya tahu saja tanpa memahami, mungkin kira-kira pengetahuan itu bisa cepat hilang apa tidak? Bisa cepat hilang, ya kan? Harapannya ya tidak hanya mengetahui tapi juga paham, ya kan? Paham dari maknanya gitu loh. Ya kan? Untuk kita bisa peserta didik itu mampu memahami, artinya dia itu tidak hanya bisa menyebutkan saja, tapi dia juga bisa menjelaskan apa yang dia sebutkan itu dengan kata-katanya sendiri, mungkin seperti itu, ya kan? Dengan menggunakan kata-katanya sendiri itu kan artinya kan dia ini kan apa namanya? Dia mampu memahami dari maksud konsep yang ada gitu ya. Karena dia paham ya dia bisa mampu menjelaskan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Beda kalau misalnya hanya apa namanya guru itu pengennya hafalan seperti itu kan ya. Kalau dihafal ya berarti ya bisa menyebutkan, kalau nggak hafal ya enggak kayak gitu kan ya. Tapi kalau menggunakan kata-kata sendiri kan artinya dia mampu memahami kan. Karena kan nggak hanya dia menghafal gitu loh, tapi dia paham dan mampu menjelaskan apa konsep materi yang mereka tahu gitu ya. Terus kemudian C3-nya kan penerapan gitu kan ya. Ya, mampu menerapkan, mampu mengaplikasikan. Jadi konsep-konsep yang sudah dia pelajari di bangku kuliah seperti ini ya. Nanti ketika kalian PLP atau ketika kalian terjun di masyarakat, kemudian diminta untuk membantu di sekolah atau di tempat belajar TPA dan segala macam, kalian diminta untuk merumuskan tujuan pembelajaran gitu ya. Kalian udah tahu gitu kan ya. Kalian terus kemudian mampu membuat di sana gitu, menerapkan di sana gitu loh. Ketika merumuskan seperti ini, gitu kan? Ya kan? Nah, dan selanjutnya sampai evaluasi, kemampuan evaluasi. Jadi Mahesa, jadi di sini untuk penentuan behaviornya, di sini gurunya itu kepengennya tujuannya peserta didik mampu apa gitu loh. Kalau secara kognitifnya tadi udah dibahas, ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi, ya kan? Nah, sekarang ada yang katanya tadi afektif. Kalau di afektifnya apa kemampuannya? Coba buka lagi bukunya. Menerima ya, Yang pertama adalah menerima. menerima. Oh ya, penerimaan ya. Oke, terus yang kedua Merespon. ya memberi respon. Jadi tidak hanya dia bisa menerima tapi direspon gitu loh. Merespon. Ternyata nah kan itu kan hasilnya ada respon ya. Kalau hanya menerima saja dia diam gitu kan ya. Tapi kalau dia mampu merespon berarti oh ya ada muncul lah kalimat-kalimat kalian gitu kan ya. Gitu.
Ya di sini yang mungkin yang diam-diam ini hanya menerima aja gitu kan ya. Gitu kan secara afektifnya. Tapi yang bicara-bicara berarti oh dia ada respon gitu kan ya. Gitu kan? Nah, terus yang selanjutnya yang ketiga apa? Penilaian. Menilai ya kan, memberikan penilaian ya kan. Oh ternyata kalau saya belajar seperti ini, saya akan mendapatkan ini. Ya kan? Oh ternyata ini bagus, ini tidak bagus gitu kan ya. Ini benar dan ini tidak benar gitu kan. Gitu. Terus yang selanjutnya apa? Mengatur ya, Bu? Atau mengelola. Mengorganisasikan, ya kan? Mengorganisasikan. Dan terakhir adalah Karakterisasi. Perbaikan atau evaluasi. Karakterisasi. Jadi sikap itu menjadi karakter buat dia gitu loh. Afektif kan sikap ya. Jadi tingkatan tertingginya sudah menjadi karakter, sudah jadi kebiasaan dia seperti itu. Jadi gurunya itu melihatnya dari segi afektifnya di tingkatan yang mana gitu kan ya. Mulai dari penerimaan sampai karakter. Itu hanya menerima saja kah ataukah hanya sudah sampai dia ini menjadi karakter kebiasaan sehari-hari gitu kan? Begitu ya. Itu di afektif. Kalau yang di psikomotoriknya apa? Mulai dari Peniruan. Persepsi. Mulai dari persepsi, terus Kesiapan ya, Bu. prepare, kesiapan, ya, terus Respon terpimpin, gerakan terbimbing, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, ya, penyesuaian pola gerakan dan kreativitas. Betul. Jadi itu kalian lihat di situ gitu ya. Kalian kepengen, jadi gini ya, untuk tujuan pembelajaran itu tidak hanya tujuan secara kognitif saja. Di dalam proses pembelajaran itu kan guru kan diharapkan mampu dalam pembelajaran itu tidak hanya meningkatkan, mengembangkan kemampuan secara kognitif saja, tapi juga melihat bagaimana afektifnya, bagaimana psikomotoriknya, ya kan? Nah, di mata kuliah kita secara kognitif bagaimana kalian, gitu kan ya? Mampu menyebutkan, mampu menyampaikan, menjelaskan dengan menggunakan kalimatnya sendiri, seperti itu kan? Kemudian secara afektifnya seperti apa? Respon kalian seperti apa? Gitu kan? Terus secara psikomotoriknya seperti apa? Saya lihat dalam tugas-tugas mendesain bagaimana kreativitasnya. Nah, seperti itu ya. Jadi semuanya, guru itu kalau ngajar nggak hanya melihat secara kognitif saja, tapi juga semuanya ketiga dimensi ini dilihat. Begitu. Jadi dirumuskan juga ketika merumuskan tujuan pembelajarannya, tujuan mana? Afektifnya kah? Psikomotoriknya kah? Kognitifnya kah? Atau ketiga-tiganya harus memang wajibnya harus ketiga-tiganya. Jadi dirumuskan semuanya gitu kan ya. Dalam penelitian misalnya kadang-kadang peneliti itu ada yang maunya melihat ketiga hasil dimensi ini. Ada yang hanya satu saja kayak begitu kan ya. Ada yang dua, yaitu kognitif dan afektifnya, ada kognitif dan psikomotoriknya, tergantung dari peneliti ya. Biasanya kalau misalnya cuma satu itu berarti masuk ke dalam keterbatasan peneliti gitu. Harusnya memang idealnya itu ketiga-tiganya itu dilihat kemampuannya ya. Tapi kalau misalnya hanya melihat dari aspek kognitifnya saja itu bisa dimasukkan ke dalam keterbatasan penelitian. Kalau dalam penelitian ya. Makanya Aksa nanti kalau seandainya sampai mengukur hasil belajar gitu ya dalam penelitiannya itu hasil belajar yang mana gitu ya. Kognitifnya kah, afektifnya kah atau psikomotoriknya atau ketiganya gitu kan ya. Kalau ketiganya berarti ya bagus itu
lengkap semuanya gitu ya. Tapi kalau hanya melihat hasil belajarnya dari segi kognitifnya saja, nanti di keterbatasan penelitian wajib dituliskan bahwa dalam keterbatasan penelitian ini untuk mengukur hasil belajar, peneliti hanya membatasi pada dimensi kognitifnya saja. Seperti itu ya. Kalau sampai nanti penelitian gitu ya. Begitu. Kira-kira bagaimana? Bisa diterima? Ya teman-teman, apakah masih ada yang kebingungan tentang materi kita ini? Mumpun masih ada Bu Umi nih Bu. Mumpun Bu Uminya masih ada di sini dan kita bisa bertemu dengan Bu Umi. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan. Kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya Bu. Kalau yang itu, yang apa tadi, selain tujuan pembelajaran tadi apa satu lagi? Satu lagi kita mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik, Bu. Oke, mengidentifikasi karakteristik perilaku awal peserta didik itu kalian paham enggak? Itu sebenarnya untuk apa sih itu? Apa saja kemampuan-kemampuan awal yang diidentifikasi itu? Tujuannya mengidentifikasi untuk apa sebenarnya udah tahu atau belum? Nah, ayo silakan teman-teman. Ada yang ingin mengutarakan pendapatnya, silakan. Ayo, mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Apa pentingnya kita melakukan hal itu gitu dalam penelitian pengembangan misalnya? Untuk apa? Awal ini ya Bu ya, mungkin lebih ke ini sih, pengembangan awal mula peserta didik atau misalkan seorang anak baru umur berapa ya, mungkin sebalita gitu lah, umur anak-anak balita gitu. Mungkin dari ini sih, kalau dari saya yang baca di sini lebih ke ini ya, cara dia berjalan dulu kayak gimana, terus melihat apa-apa gitu, itu awal mula balita. Nah, terus semenjak beranjak dia jadi anak-anak, itu dia belajar membaca gitu, mewarnai atau apa gitu, berbicara kata-kata yang baik. Nah, terus selanjutnya gitu ya, mungkin yang saya baca sih dari sini tuh Bu, mengembangkan karakteristik atau kemampuan peserta didik yang saya tahu. Silakan yang lainnya. Terima kasih ya Mahesa. Yang lain? Ini Bu, mungkin menentukan perilaku yang tidak perlu diajarkan kepada peserta didik sama perilaku yang harus diajarkan kepada peserta didik. Mungkin itu Bu. Oke, ternyata ngajar itu ada yang perlu diajarkan dan yang tidak perlu begitu ya. Jadi untuk mengetahui itu harus diidentifikasi ya. Oke, terima kasih Anissa ya. Terus yang lain coba. Ibu izin boleh? Ya, silakan Nabila. Iya, menurut yang Nabil tangkap dari yang Ibu sampaikan minggu lalu itu tentang bagaimana mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik ya. Jadi kita sebagai pengembang instruksional harus memperhatikan 3 kepada peserta didik, yaitu mengenai pembelajarannya ya, kayak kinestetik, visual, sama audio. Jadi kita bisa tahu nih si anak didik ini tuh belajarnya tuh mampunya lewat kinestetika, lewat visual kah, lewat audio kah. Tapi dalam satu ruang kelas itu bisa disatukan dari yang Nabila tangkap waktu minggu lalu yang Ibu jelaskan, yaitu seperti yang sekarang kita pelajari mengenai Zoom. Itu kan ada dari audionya Ibu menjelaskan, visualnya itu lewat PowerPoint, kinestetiknya kita bisa menulis apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi gitu. Itu aja sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada yang lain nggak? Safa Bu. Boleh.
kalau menurut Safa mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik itu kita mengemukakan pendekatan penerimaan peserta didik apa adanya dan menyusun pembelajaran itu sesuai dengan keadaan peserta didik tersebut. Misalnya, peserta didik ini senangnya sama lelucon. Nah, maka kita sebagai pendesain instruksional itu harus mempertimbangkan penggunaan lelucon dalam strategi pembelajarannya. Jadi, atau juga bisa jadi sesuai kebutuhan mereka. Misalnya mereka sesuai keadaan mereka. Misalnya mereka tuh senangnya ini. Nah, berarti dalam pembelajarannya kita harus selipin nih kayak gitu. Hal-hal yang mereka sukai kayak gitu. Misalnya kayak mereka atau contoh lain mereka ini senangnya nonton gitu. Nah, kita berarti harus bisa bikin pembelajaran itu bentuk kayak video-video gitu, video-video pembelajaran kayak gitu. Oke, terima kasih ya Safa ya. Ada lagi enggak? Tidak ada. Ya wis. Jadi begini ya. Mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik. Kalau kalian baca yang di bab 8 itu ya. Sekarang ini di pembelajaran paradigma baru gitu ya. Pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Itu ya, di pembelajaran paradigma baru atau pembelajaran di kurikulum Merdeka Belajar ya. Pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Ya, seperti itu. Nah, di pembelajaran paradigma baru itu kurikulumnya ada yang direvisi, ada yang ditambahkan gitu ya. Yang namanya sekarang ini dalam pembelajaran itu sebelum guru itu memulai proses pembelajaran di awal semester gitu ya biasanya ya, itu dilakukanlah asesmen diagnosis ya. Asesmen diagnosis itu sebenarnya untuk apa sih? Ya, untuk mengidentifikasi ini loh, perilaku dan karakteristik awal peserta didik gitu ya. Jadi asesmen diagnosis itu ada yang asesmen kognitif dan juga asesmen non kognitif begitu. Jadi kita harus mencari tahu dari segi kognitifnya kemampuan awalnya dia seperti apa gitu. Dia itu sekarang ini misalnya di kelas 3, dia sudah mampu apa gitu kan ya. Itu. Jadi kita bisa menentukan, oh ternyata dia sudah bisa mampu untuk diajarin materi di kelas 3. Itu keputusannya. Oh ternyata berdasarkan hasil identifikasi, dia belum mampu diajarin materi di kelas 3. Dia harus diulang kembali materi di kelas 2 gitu loh. Tujuannya untuk itu ya, mengidentifikasi perilaku karakteristik awal peserta didik itu secara kognitif untuk itu. Jadi supaya guru bisa ngajarin di mana, ngajarin apa gitu loh, ngajarin kemampuan apa gitu kan. Sudah siapkah tidak dia gitu kan. Itu kalau untuk kognitifnya. Tapi kalau untuk yang non kognitifnya, di sini kita bisa mencari tahu bagaimana gaya belajarnya ya kan. Tadi ada gayanya, ada visual, ada audio, ada kinestetik seperti itu kan. Kita bisa cari tahu peserta didik kita itu rata-rata mereka itu orang visual kah, audio kah, kinestetik kah gitu kan ya. Sehingga kita mampu menentukan strategi pembelajaran yang sesuai buat mereka gitu. Selain itu, selain untuk mengetahui gaya belajarnya mereka seperti apa, di sini identifikasi perilaku karakteristik awal peserta didik ini untuk mengetahui juga motivasinya, motivasi belajarnya, minat belajarnya seperti apa gitu loh. Dia sudah memiliki motivasi tinggi ataukah ternyata motivasinya rendah gitu kan ya. Jadi guru harus tahu gitu ya, supaya bisa menentukan perlakuan gitu kan. Kalau ternyata motivasinya masih rendah, artinya motivasi ekstrinsiknya perlu kita lakukan dari seorang guru. Guru harus memberikan motivasi kepada siswanya untuk dia ini mampu belajar dengan baik, begitu kan?
Nah, seperti itu ya. Ya, begitu. Jadi penting sekali ketika seorang pengembang instruksional itu melakukan identifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik ini sangat penting karena sebenarnya ya untuk itu ya. Ya, kita di TP udah belajar dari dulu tentang seperti ini. Kalau ngajar berarti harus sesuai dengan siapa peserta didik kita, bagaimana peserta didik kita, seperti itu kan? Nah, sekarang di pembelajaran paradigma baru sudah mulai diterapkan. Jadi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, pembelajaran sesuai dengan kemampuan awal peserta didiknya, pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajarnya. Nah, seperti itu. Itu bisa diterima apa tidak? Sudah jelas enggak? Jelas, Bu. Oke. Ya wis, Aksa bisa dilanjutkan. Oke. Teman-teman, kalau misalkan kalian sudah paham tentang apa yang kita pelajari minggu lalu, tentang TIK dan juga mengidentifikasi perilaku dan karakteristik awal peserta didik, mari kita lanjut ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh kelompok 5 ya hari ini. Pada kelompok 5 dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang tes acuan patokan ya. Silakan. Baik, Kak. Terima kasih. Ya, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di pagi yang cukup cerah ini ya, kita bisa kembali ke dalam perkuliahan daring dengan mata kuliah desain pembelajaran yang dibimbing oleh Bu Umi Fatuna sebagai dosen dan Kak Aksa sebagai pendamping yang Bu Umi ya. Dan sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, mahasiswa bakti, Saudari Mary Handayani, serta Saudari Yuza Perdana Putri. Oke, langsung di-share screen aja ya, Teh. Ya, silahkan. Udah kelihatan? Sudah. Udah ya. Oke, di sini kita langsung aja ngebahas membedakan tes acuan patokan dan tes acuan norma, menjelaskan validitas, reliabilitas, dan kepraktisan alat penilaian hasil belajar serta jenis tes-tesnya. Dan ini kelompok 5 anggotanya ya tadi sudah saya sebutkannya, saya sendiri, Mahesa, Mary, serta Yuliza. Nah ini langsung aja kita ke poin pertama ya, tentang perbedaan tes acuan patokan dan tes acuan norma yang akan disampaikan oleh Saudari Mary Handayani. Kepada Saudari Mary, saya persilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Slide pertama yaitu mengenai pengertian tes acuan patokan. Tes acuan patokan ini adalah salah satu dari model pengembangan desain instruksional Dick and Carey, di mana model instruksional ini dikembangkan oleh Walter Dick, Low and Carey, dan James O. Carey. Model ini merupakan model prosedural, di mana model prosedural itu kita itu harus paham misal materi sebelumnya dulu sebelum ke materi selanjutnya gitu. Jadi harus sesuai dengan langkah-langkahnya. Nah, itu model yang menyarankan agar penerapan prinsip desain instruksional itu disesuaikan dengan langkah-langkahnya yang harus ditempuh secara berurutan. Next. Fungsi tes acuan patokan. Tes acuan patokan berfungsi untuk mengukur kemampuan pembelajar seperti yang diperkirakan tujuan. Perkembangan tes dibuat pada proses desain pengajaran setelah pelajaran dikembangkan. Nah, maka dari itu kriteria dalam penilaiannya itu adalah tingkat pengalaman belajar si peserta didiknya. Kemudian alasan utamanya adalah bahwa
item tersebut harus berkaitan dengan tujuan prestasi. Prestasi yang diperlukan dalam tujuan tersebut harus sesuai dengan prestasi yang diperlukan dalam item tes atau tugas prestasi. Sifat dari item tersebut akan diberikan kepada pembelajar dan berfungsi sebagai kunci terhadap pengembangan strategi pengajaran. Pengertian tes acuan norma. Acuan norma itu merupakan elemen pilihan yang membeberkan daftar dokumen normatif yang diacu dalam standar, sehingga acuan tersebut tidak terpisahkan dalam penerapan standar. Data dokumen normatif yang diacu dalam standar yang sangat diperlukan dalam penerapan standar. Jadi dapat disimpulkan bahwa penilaian acuan norma adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Nilai-nilai yang diperoleh siswa diperbandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk di dalam kelompok itu. Kemudian tujuan penilaian acuan patokan atau PAP ini adalah PAP itu tujuannya untuk meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik, bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya. Karena kalau misalkan membandingkan peserta didik dengan teman sekelasnya itu termasuk ke dalam penilaian acuan norma. Jadi kalau penilaian acuan patokan itu untuk mengukur lebih menekankan pada hal apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik gitu. Selanjutnya validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas adalah dua indikator kualitas untuk kelas tes. Validitas mengacu pada sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas adalah indikasi konsistensi antara dua ukuran dari tes yang sama. Sebuah tes mungkin sangat reliable tetapi belum tentu valid. Tetapi tes yang sangat valid biasanya dapat diandalkan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan saya bacakan ya. Validitas dan reliabilitas. Jemari Mardapi 2012-38 menjelaskan bahwa validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Oleh karena itu, validitas merupakan fundamen paling dasar dalam mengembangkan dan mengevaluasi suatu tes. Proses validasi meliputi pengumpulan bukti-bukti untuk menunjukkan dasar saintifik penafsiran skor seperti yang direncanakan. Next. Validitas dan reliabilitas. Jemari Mardapi 2012-51 menjelaskan bahwa reliabilitas atau keandalan merupakan koefisien yang menunjukkan tingkat keajegan atau konsistensi hasil pengukuran suatu tes. Konsistensi berkaitan dengan tingkat kesalahan hasil suatu tes yang berupa skor. Tes yang digunakan di berbagai tempat dengan tujuan yang sama, seperti tes hasil belajar. Hasilnya yang berupa skor harus dapat dibandingkan antar tempat. Jenis validasi. Validasi sendiri terbagi ke dalam tiga kategori besar, yaitu validasi isi atau content validity, yang kedua validitas construct atau construct validity, dan validitas yang berdasarkan criterion related validity. Berikut ini penjelasan mengenai ketiga validitas tersebut. Yang pertama ada validitas isi. Saifuddin Azwar 2015-42 menjelaskan bahwa validitas isi merupakan validitas
yang diestimasi lewat pengujian terhadap kelayakan atau relevansi isi tes melalui analisis nasional oleh panel yang berkompeten atau melalui expert judgment. Kemudian Heri Retnawati 2016 menjelaskan bahwa validitas isi terkait dengan analisis rasional terhadap domain yang hendak diukur untuk mengetahui keterwakilan instrumen dengan kemampuan yang hendak diukur. Mahesa. Oh, dilanjut ya, oke. Saya akan melanjutkan ya tentang Belum, jenis. Mahesa, masih Yuliza. Oh iya. Maaf. Di sini masih ada jenis validasi. Yang B ada validitas konstruk atau konstruk validity. Syarifuddin Azwar 116 menjelaskan bahwa validasi konstruk membuktikan apakah hasil pengukuran diperoleh melalui item-item tes berkolerasi tinggi dengan konstruk teoretik yang mendasari penyusunan tes tersebut. Yang C, validitas berdasarkan kriteria. Syaifuddin Azwar menjelaskan dalam prosedur validasi berdasar kriteria atau citation related validity, tes yang akan diestimasi validitas hasil ukurnya disebut sebagai prediktor. Statistik yang digunakan, maaf Mahesa belum. Statistik yang digunakan dalam pendekatan validasi ini adalah statistik kolerasi antara distribusi skor tes sebagai prediktor. Next. Dan di sini ada jenis reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas konsistensi tanggapan. Reliabilitas ini selalu mempersoalkan mengenai tanggapan responden atau objek terhadap tes tersebut, apakah sudah baik atau konsisten. Dalam artian, apabila tes yang telah dicobakan tersebut dilakukan pengukuran kembali terhadap objek yang sama, apakah hasilnya masih tetap sama dengan pengukuran sebelumnya? Jika hasil pengukuran kedua menunjukkan ketidakkonsistenan, maka hasil pengukuran tersebut tidak menggambarkan keadaan objek yang sesungguhnya. Next. Yang kedua, reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas ini terkait dengan konsistensi antara item-item suatu tes atau instrumen. Apabila terhadap bagian objek ukur yang sama, hasil pengukuran melalui item yang satu kontradiksi atau tidak konsisten dengan hasil ukur melalui item yang lain, maka pengukuran dengan tes atau alat ukur sebagai suatu kesatuan itu tidak dapat dipercaya. Untuk itu, jika terjadi hal demikian, maka kita tidak bisa menyalahkan objek ukur, melainkan alat ukur tes yang dipersalahkan dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliable atau memiliki reliabilitas yang rendah. Next. Jenis kepraktisan. Secara umum, strategi yang digunakan untuk melakukan penilaian sebagian besar ditujukan pada cara melakukan penilaian dan merupakan salah satu komponen kunci dalam proses perencanaan. Secara keseluruhan, strategi diklasifikasikan sebagai langsung, di mana perilaku siswa yang sebenarnya diukur atau dinilai atau tidak langsung. Jenis-jenis tes. 1. Tes seleksi. Tes seleksi sering dikenal dengan istilah ujian saringan atau ujian masuk. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan calon mahasiswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih calon peserta didik yang tergolong paling baik dari sekian banyak calon yang mengikuti tes. Materi tes pada tes seleksi ini merupakan materi prasyarat untuk mengikuti program pendidikan yang akan diikuti oleh calon. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, tadi Saudari Julita sudah menjelaskan ya. Saya akan lanjutin tentang jenis-jenisnya. Tadi yang pertama itu kan tes seleksi yang udah dibacakan ya. Nah, saya lanjutkan
Nah, yang di poin kedua ini ada tes awal. Nah, tes awal ini kan sering dikenal dengan istilah pretest. Nah, tes jenis ini itu dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh para peserta didik. Nah, jadi tes awal ini tuh adalah sebuah tes yang dilaksanakan sebelum bahan pelajaran diberikan kepada peserta didik. Nah, jenis tes yang ketiga itu tes akhir. Nah, tes akhir itu kan sering dikenal dengan istilah post test. Tes akhir ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui apakah semua materi pelajaran yang tergolong penting sudah dapat dikuasai dengan sebaik-baiknya. Isi atau materi tes akhir ini adalah bahan-bahan pelajaran yang tergolong penting yang telah diajarkan kepada peserta didik, dan biasanya naskah tes akhir ini dibuat sama dengan naskah tes awal. Nah, jenis tes yang keempat itu ada jenis tes diagnostik. Nah, tes ini tuh yang dilaksanakan untuk menentukan secara tepat jenis kesukaran yang dihadapi oleh para peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Dengan diketahuinya jenis kesukaran yang dihadapi oleh peserta didik itu, maka lebih lanjut akan dapat dicarikan upaya berupa pengobatan yang tepat. Nah, tes yang kelima ini adalah tes formatif. Tes formatif ini adalah tes hasil belajar yang bertujuan untuk mengetahui sudah sejauh manakah peserta didik telah terbentuk atau sesuai dengan tujuan pengajaran yang telah ditentukan setelah mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, jenis tes yang keenam itu ada tes sumatif. Tes sumatif ini adalah tes hasil belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan satuan program pengajaran setelah selesai diberikan. Di sekolah tes ini dikenal sebagai istilah ujian kelulusan atau ujian nasional atau evaluasi belajar tahap akhir, di mana hasilnya digunakan untuk mengisi nilai raport atau mengisi ijazah atau disingkatnya STTB. Tes sumatif ini pada umumnya disusun atas dasar materi pelajaran yang telah diberikan selama 1 catur bulan atau 1 semester. Nah, untuk kesimpulan dari materi ini, dari semua uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa validitas merupakan dukungan bukti dan teori terhadap penafsiran skor tes sesuai dengan tujuan penggunaan tes. Kemudian bahwa reliabilitas atau keandalan merupakan koefisien yang menunjukkan tingkat keajangan atau konsistensi hasil pengukuran suatu tes. Jadi validitas dan reliabilitas adalah dua indikator kualitas untuk kelas tes. Validitas mengacu pada sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas adalah indikasi konsistensi antara dua ukuran dari tes yang sama. Sebuah tes mungkin sangat reliable tetapi belum tentu valid, tetapi tes ini sangat valid biasanya dapat diandalkan. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok kami ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab ya, maksimal 3 pertanyaan. Dan untuk teman-teman dari materi ini apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, untuk teman-teman yang belum memahami tentang materi ini, silakan disampaikan apa yang mungkin belum mengerti gitu. Bisa jadi pertanyaan buat kita juga sih, sama di sini juga kan kita dari kelompok 5 pun masih belajar ya tentang ini ya. Jadi mungkin kalau dari pertanyaan dari teman-teman ada ya, siapa tahu ini kan menjadi pertanyaan buat kita juga gitu. Kita diskusi di sini kok bareng-bareng.
Yuk, silakan teman-teman. Apa yang ingin ditanyakan? Apa kalian sudah paham mengenai materi ini apa belum? Atau ada beberapa pertanyaan yang mengganjal gitu? Silakan tanyakan aja. Kelompok 5 bisa lebih dijelasin secara simpel nggak perbedaan tes acuan patokan sama tes acuan norma? Lebih singkatnya gitu. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Anissa Safirani ya, perbedaan antara tes acuan patokan sama tes acuan norma ya? Iya, lebih singkatnya gitu, Oh, simpel. singkat. Moderator izin menjawab. Yuk, sok Mary. Jadi kalau menurut Mary lebih singkatnya itu tujuan dari penilaian acuan patokan itu untuk mengukur untuk mengukur si peserta didiknya. Apakah si peserta didik itu mencapai tujuan atau kompetensi yang telah ditetapkan gitu, atau jadi mengukur ketercapaian si peserta didiknya. Jadi mengukur ketercapaian tujuannya sesuai dengan kriteria keberhasilan dalam proses pembelajarannya. Sedangkan kalau penilaian acuan norma itu tujuannya itu untuk mengklasifikasikan peserta didik sesuai dengan tinggi rendahnya tingkat kemampuan yang dimiliki. Makanya penilaian acuan norma itu lebih berfokus pada membandingkan hasil belajar peserta didik dengan teman-temannya. Beda dengan penilaian acuan patokan yang terfokus hanya pada si peserta didiknya, tidak membeda-bedakan gitu, tidak membandingkan dengan teman-temannya yang lain gitu. Oh, berarti kalau norma itu kayak lebih menyeluruh ya, gitu. Iya. Baik, paham. Itu untuk Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi perihal mengenai materi ini? Ya, teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, ditunggu.
Maisa izin bertanya boleh nggak? Sok boleh. Yang tolong dong buka slide validitas reliabilitas. Yang mana ini? Ini Oh, benar. ini ya. Di sini kan validitas dan reliabilitas adalah dua indikator kualitas untuk kelas tes. Validitas mengacu pada sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas adalah indikasi konsistensi antara dua ukuran dari tes yang sama. Sebuah tes mungkin sangat reliable, tetapi belum tentu valid. Tetapi tes yang sangat valid biasanya dapat diandalkan. Bisa dijelasin nggak sih? Atau kasih contoh ke aku tentang tes yang sangat valid biasanya dapat diandalkan itu maksudnya kayak gimana ya? Ini jadi pertanyaan saudara Nabila ini apa? Jemput coba. Apa namanya? Tes yang sangat valid biasanya dapat diandalkan ya. Mungkin lebih ke gambarannya kayak gimana gitu ya. Iya, betul. Oke. Tes yang sangat valid yang dapat diandalkan. Oke.
Ya, bagaimana kelompok 4? Kelompok 4. Ya, bagaimana kelompoknya? Apakah sudah bertemu dengan jawabannya? Masih nyari teh bentar. Oke, sambil menunggu kelompok ini mencari jawabannya, kita bahas dulu soal yang tadi, pertanyaan yang disampaikan oleh tadi siapa yang bertanya? Ada Anissa Sofia ya. Kalau Anissa Sofia tadi bertanya apa perbedaan, secara jelaskan secara singkat perbedaan antara tes acuan patokan sama tes acuan norma. Itu ya Anissa ya. Iya, Kak. Tadi sudah dijelaskan ya sama kelompoknya bahwa tes acuan patokan itu lebih mengukur peserta didiknya, apakah peserta didik itu mencapai tujuan instruksional khususnya apa tidak. Jadi lebih tes acuan patokan itu lebih mengukur apakah peserta didik itu mencapai tujuan instruksional khusus atau tidak. Seperti contoh, kalau misalkan tujuan instruksionalnya kita dalam tujuan instruksionalnya kita menyusun bahwa diharapkan bisa mampu memahami. Nah, soal yang kita berikan dalam tes acuan patokan itu merujuk atau mengukur apakah siswa itu mampu memahami materi dengan baik apa tidak, seperti itu. Kalau misalkan tes acuan norma itu lebih ke mengukur ada di tingkat berapa anak itu di dalam kelasnya sendiri. Jadi lebih ke keseluruhan, bukan hanya mengukur secara mandiri atau seorang diri, tapi lebih ke kelompoknya. Kalau misalkan kita membuat tes acuan norma, misalkan kita dalam satu kelas kita buat tes acuan norma, berarti kita mengukur nih siapakah siswa yang lebih tinggi dalam kelasnya, siapa siswa yang lebih rendah dalam kelasnya, siapa siswa yang masih perlu dibimbing, seperti itu. Jadi tes acuan norma itu lebih ke kelompok. Kalau misalkan tes acuan patokan itu lebih ke mengukur sejauh mana peserta didik itu memahami apa yang disampaikan dalam TIK-nya gitu. Apakah kalian cukup dipahami tentang tes acuan norma dan tes acuan patokan? Paham, Kak. Terima kasih, Kak. Tambahannya sedikit ya, tadi ya, jelas sekali yang disampaikan Aksa tadi ya, antara acuan norma dan acuan patokan ya. Mungkin saya akan menambahkan yang patokan di sini. Kalau kalian lihat selama ini ya, ketika tes pasti yang dijadikan acuan adalah KKM, ya kan? Nah, itu contohnya. Namanya tes acuan patokan ya. Tadi kalau yang norma tadi kan Aksa bilang untuk mengukur, untuk membandingkan mereka di antara kelompoknya gitu ya. Sebenarnya ini untuk memberikan ini ya, apa namanya, perlakuan selanjutnya ya. Kalau kita mengidentifikasi, guru kan mengidentifikasi bagaimana peserta didiknya ya di antara kelompoknya. Pasti ada yang kemampuan tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Sehingga kalau ada yang rendah itu kan kita bisa melakukan remedial seperti itu. Ya. Bisa menentukan kelompok-kelompok dalam satu kelasnya. Itu ya tambahannya. Oke. Jadi tes acuan patokan dan tes acuan norma itu berbeda ya guys. Nah, bagaimana kelompok? Apakah sudah menemukan jawaban tentang validitas dan reliabilitasnya? Sejauh ini sih yang saya cari ini ya belum dapat ini ya jawaban pertanyaan dari saudari Nabila. Ini juga pertanyaan buat kita juga sih dari kelompok 5 juga, tes yang sangat valid biasanya dapat diandalkan itu seperti apa dan gambarannya kayak gimana. Ini juga saya juga mau nanya sih Bu Umi sama Teh Aksa tentang apa yang mana tadi? Mana ya? Bukan di sini stage gimana ya? Yang saya tanya, yang Mesa tanya tuh. Nah, ini yang di jenis reliabilitas ini kan yang Mesa belum ngerti itu di poin yang ini sih. Untuk
Itu jika terjadi hal demikian maka tidak bisa menyalahkan objek ukur, nah melainkan alat ukur atau tes yang dipersalahkan dengan mengatakan bahwa tes tersebut tidak reliable atau memiliki reliabilitas yang rendah. Nah, untuk poin ini tuh kalau penjelasan yang jelas itu kayak seperti apa ya? Ini yang pertanyaan buat kita juga sih di sini. Oke. Alat tes yang dipersalahkan itu yang maksudnya tuh kayak gimana gitu. Jadi gini, dalam kita sebelum mengeluarkan tes atau sebelum mengadakan ujian itu terkadang ada namanya uji validitas atau uji reliabilitas. Apa sih bedanya antara uji validitas dan uji reliabilitas? Kalau validitas kita singkatkan atau simpulkan dari namanya aja, validitas artinya menguji kevalidan atau kesesuaian atau bisa juga ketepatan. Jadi validitas itu merupakan suatu uji di mana kita menguji kecermatan atau ketepatan tes soal yang akan kita ujikan. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan validitas itu dalam bentuk apa aja. Ada validitas isinya, ada validitas kontraksnya, ada validitas empirisnya. Nah, validitas itu ada validitas isi berarti menguji soalnya. Apakah soalnya atau kalimat yang digunakan dalam soalnya itu mampu untuk merepresentasikan TIK yang kita tuju gitu. Kalau misalkan ya, validitas kan namanya menguji ketepatan. Apakah soal yang kita berikan itu isi soalnya, pertanyaannya itu sudah sesuai apa tidak dengan apa yang akan kita ukur. Seperti itu. Itu adalah uji validitas. Biasanya di uji validitas itu kita ukur dengan namanya ada koefisien relasi. Nanti kalian bisa dipelajari dalam evaluasi pembelajaran ya dengan ukurnya. Nah, kalau misalkan reliabilitas itu adalah konsistensi sejauh mana soal yang kita, misalkan kita udah punya soal nih, satu soal, satu kelompok soal dalam ini, kita uji lalu apakah dua soal itu, dalam dua kelompok itu soalnya mampu memberikan nilai-nilai yang hampir sama rata-ratanya, berarti itu adalah reliable. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk menguji reliabilitas, kita harus mengujikan apakah soal yang kita berikan itu mampu untuk memberikan jawaban, apakah soal yang kita berikan itu mampu memberikan nilai yang sama antara kelompok 1 sama kelompok 2. Jadi lebih ke variabel itu apakah soal itu mampu untuk memberikan nilai yang sama antara jika kita menggunakan 2 kali gitu. Itu reliabilitas. Jadi ada pertanyaan dari kalau misalkan pengukuran kalau misalkan hasilnya itu tadi apa pertanyaannya tuh? Alat ukurnya yang disalahkan bukan objektivitasnya ya? Ya itu. Nah, misalkan nih di kelompok 1 soal yang kita berikan itu ternyata nilainya kurang. Lalu kita berikan juga kelompok 2, ternyata soalnya juga kurang juga. Nah, kita adakan uji reliabilitas. Apakah ini soalnya yang salah? Apakah siswanya yang objeknya yang salah gitu. Jadi bisa kita uji reliabilitas itu untuk mengukur nih, untuk mengetahui apakah soalnya itu bisa sama menghasilkan hasil yang sama ketika kita nanti mengujikan pada 2 kelompok yang berbeda gitu. Kalau misalkan ternyata dua kelompok ini tuh masih salah gitu, masih ternyata nilai yang dihasilkan itu masih kurang, sama-sama kurang, berarti ada yang salah sama soalnya, bukan dari siswanya gitu. Ya itu uji reliabilitas itu untuk mengukur apakah soal itu bisa digunakan untuk siswanya atau tidak. Mungkin seperti itu. Mungkin Bu Umi tambahan dari penjelasan tadi. Oke, ya tambahan sedikit ya. Tadi sebenarnya sudah jelas yang disampaikan Aksa ya. Betul sekali gitu ya. Tapi di sini saya tambahin sedikit saja tentang validitas dan reliabilitas. Biasanya kalau kita mau mengukur validitas, valid nggak sih sebenarnya soal kita itu gitu kan ya. Nah, kita harus tahu dulu kompetensi dasarnya apa, tujuan pembelajarannya apa. Nah, kayak begitu. Jadi kita bisa lihat di situ. Biasanya kita melakukan validitas ini biasanya kita meminta seorang ahli ya, ahli evaluasi, ahli materi gitu ya,
untuk menilai ya, untuk menilai dari instrumen hasil belajar kita itu kira-kira sudah valid apa tidak. Nah, biasanya yang dilihat adalah apakah soal-soal kita itu sudah sesuai dengan kompetensi dasar gitu ya, indikatornya, kemudian tujuan pembelajarannya, itu dilihat sama ahli gitu kan. Biasanya seperti itu ya. Ya, itu untuk melihat validitasnya, valid atau tidak, benar atau tidak soal kita ini. Itu ya. Makanya kalau kalian pergi ke ahli materi, biasanya ahli materi itu akan nanya mana ininya kurikulumnya gitu kan ya. Karena dia akan melihat tujuan pembelajarannya apa, SKKD-nya apa, indikatornya apa, seperti itu. Tanpa kalian sertakan itu semuanya, ya bagaimana ahlinya akan bisa menilai gitu kan ya. Begitu. Kalau kalian pergi ke ruang baca sana, ada disertasi saya gitu ya. Di situ ada tuh saya sudah melakukan validitas instrumen hasil belajar saya itu melalui pendapat dari ahli di situ. Itu ya. Jadi untuk mengukur benar atau enggak sih soal-soal yang sudah kita buat ini kayak gitu loh. Itu ya. Benar atau tidak itu ya dilihat dari SKKD-nya gitu ya, tujuan pembelajarannya, indikatornya apa saja kayak begitu kan. Nah, dilihat kurikulumnya gitu. Nah, terus kemudian rehabilitasnya tadi Aksa udah sampaikan ya, konsisten enggak soal-soal kita ini, memberikan hasil yang sama enggak dengan dua kelompok yang berbeda ini, seperti itu. Nah, kita lihat juga ternyata ternyata ini soalnya harus drop gitu ya, nggak bisa dipakai. Ya sudah, berarti dia nggak reliable gitu ya, nggak konsisten berarti gitu. Itu nggak bisa kita pakai gitu. Itu ya, seperti itu. Jadi ternyata ketika kita menyusun instrumen hasil belajar itu ya harus diukur juga validitas dan rehabilitasnya. Nggak asal-asalan ternyata ya. Ya. Seorang guru itu nggak asal-asalan, membuat soal itu nggak asal-asalan. Kalau guru kan nggak harus pergi ke ahli untuk diukur validitas dan rehabilitasnya. Pasti dia punya sendiri. Dilihat ketika kita mau menyusun alat penilaian hasil belajar itu kan berdasarkan yang pertama tadi udah kita bahas ya. Pertama kan kita sudah melakukan identifikasi bagaimana karakteristik peserta didik kita, gitu kan ya. Nah, setelah itu kita bisa merumuskan tujuan khusus pembelajarannya apa. Nah, dari tujuan khusus pembelajaran itu kita baru bisa menyusun alat penilaian hasil belajar yang benar, gitu ya. Nah, untuk hasil belajar ya, untuk mengukur hasil belajar, di sini kan atau membuat tes gitu ya, di sini kan ada yang namanya tes tertulis, ada juga yang namanya tes lisan, ya kan? Nah, bentuk-bentuk asesmen tertulis dan lisan itu kan banyak ya. Kalau yang tertulis biasanya contohnya apa? Tes tertulis contohnya apa? Kalau tes tertulis ya mungkin contohnya kayak misalkan ulangan gitu, mungkin kayak memberikan jawabannya itu mungkin melalui kertas atau kertas ujian yang disiapkan gitu sih Bu. Ya, namanya apa? Oh. Namanya apa? Apa Ibu namanya? Biasanya apa? Esai bukan apa? Bu. Esai bisa pilihan ganda ya kan? Nah kan ya kan? Ada juga biasanya guru-guru itu gak hanya berupa tes esai atau pilihan ganda, biasanya juga meminta peserta didiknya untuk membuat poster ya kan? Coba kamu buat poster dari apa saja yang sudah kamu pahami, pelajari selama ini gitu kan ya. Dari poster yang mereka buat, gurunya bisa menilai, oh ternyata dia
secara kognitifnya dia mampu ini, secara psikomotoriknya dia mampu ini, gitu kan. Begitu. Selain poster juga ada lagi yang tertulis biasanya. Penugasan misalnya suruh membuat jurnal, ya kan? Suruh membuat refleksi, ya kan? Menulis refleksi dari apa saja yang sudah dia pelajari, gitu kan ya. Ya kan? Tapi secara tertulis, ya kan? Jadi macam-macam bentuk soalnya ya. Jadi guru itu nggak boleh terbatas gitu ya. Kalau mau mengadakan tes kepada siswanya itu hanya soal pilihan ganda esai itu saja, enggak, ada banyak cara yang dilakukan. Ada banyak bentuk yang bisa dilakukan gitu ya. Kemudian ada juga bentuk assessment yang tidak tertulis ya. Artinya tidak tertulis berarti lisan kan? Benar nggak? Contohnya apa? Benar, Bu. Contohnya tes lisan? Ayo, contoh tes lisan apa misalnya? Kayak interview bukan sih? Kayak interview gitu bukan sih, Bu? Ya, interview. Ya, tes lisan, interview. Tanya jawab, ya kan? Saya bertanya, kamu menjawab, gitu kan? Tanya jawab. Presentasi. Bisa gurunya memberikan penilaian hari ini, ya, kelompok memberikan presentasi. Kak Aksa menilai bagaimana penampilan kalian ketika presentasi. Biasanya menggunakan rubrik kayak gitu ya. Itu. Bisa juga melalui diskusi kelas. Diskusi yang dilakukan gitu ya. Guru menyiapkan rubrik. Si ini seperti apa ketika diskusi? Si ini seperti apa? Kayak gitu. Ya. Bisa juga dalam bentuk drama gitu kan, bisa gitu ya. Jadi banyak cara yang dilakukan bentuk-bentuk assessment itu. Gitu ya. Makanya gurunya harus kreatif gitu. Biar gak bosen gitu ya. Oke, apa lagi ya? Ya, Apa lagi Aksa? Ya, belum. Yang belum terjawab apa lagi? kalau soal-soal yang disampaikan oleh teman-teman kebetulan sudah dijawab semua, Bu. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi nih ke Bu Umi. Ayo dipersilakan. Atau ada yang kurang dipahami materinya hari ini tentang tes acuan patokan, uji validitas atau reliabilitas. Ya. Oh iya, minggu depan itu saya lihat di RPS-nya kita ada pertemuan, tapi pertemuannya kuis ya, nggak ada presentasi kelompok nih, ya kan? Coba lihat pertemuan, bener nggak? Minggu depan tanggal 25 Maret, ya itu ada Zoom meeting kuis 1. Setelah kuis kalian tidak ada diskusi tapi menyelesaikan portofolionya yang belum selesai. Sehingga pas minggu depannya lagi di pertemuan ke-8 kalian sudah mengumpulkan portofolionya dengan baik. Digabung loh ya. Ya Aksa ya, portofolionya kan itu kan digabung jadi satu kayak macam sebuah buku begitu kan? Enggak pisah-pisah bab 1, bab 2, bab 3, enggak ya. Saya maunya utuh gitu ya. Nah. Jadi mungkin Bu, itu kan tugas yang hariannya sudah semuanya nih Bu. Dari sampai bab 5. Nah, untuk digabungkan mungkin teman-teman setelah ada yang udah kan masa ada direkap tuh. Siapa aja yang perlu didesain, siapa aja yang sudah. Jadi kalian kalau misalkan sudah, silakan langsung digabungin aja semua filenya. Kalau misalkan ada yang bisa, kan gimana cara gabunginnya? Kalian bentuk aja ke PDF semuanya, walaupun itu PowerPoint atau apa, bisa kalian di PDF kan lalu digabungkan PDF-nya gitu. Biasanya suka ada di internet
biasanya ada gabungan PDF gitu, jadi kalian bisa mengumpulkannya dalam bundle dari materi 1 sampai materi 5. Jadi Oke, disatukan nah dalam satu file ya, Kak? Mana betul teman-teman? sekali. Satu file, jangan lupa kasih desain pembelajaran, siapa namanya gitu ya. Jangan lupa seperti itu. Ibu maaf suaranya hilang. Baik, Ibu. Kemudian, kenapa Aksa? Suaranya hilang, Bu. Sudah Putus-putus. terdengar belum? Sudah, Ibu. Terdengar, Ya, Ibu. ini sinyalnya di sini nggak bagus kayaknya. Ya, jadi silakan kalian nanti satukan jadi satu. Jangan lupa dikasih nama, desain pembelajaran Yuliza gitu, NPM berapa gitu ya. Baik, Ibu. Tuh, terus kemudian minggu depan akan saya kasih format rubrik penilaian kami ya. Dari rubrik penilaian itu kalian bisa lihat, bisa tahu hal-hal apa saja yang harus kalian penuhi dari portofolio kalian begitu ya. Sehingga portofolio kalian sesuai dengan yang saya minta gitu ya. Gitu. Terus satu lagi adalah kita minggu depan ada kuis ya, kuis 1. Di sini kuis pertama ini nanti akan saya jadikan nilai juga untuk nilai UTS ditambah dengan portofolio kalian, seperti itu. Jadi silakan kalian belajar dengan baik materi-materi yang sudah kita pelajari selama ini ya, mulai dari pertemuan yang pertama sampai hari ini, gitu. Dipelajari semuanya. Soalnya seperti apa, Bumi? Nah, soalnya bisa pilihan ganda, bisa juga esai ya. Nanti saya akan buatkan, Kak Aksa buatkan, nanti ada waktu yang harus kalian lakukan gitu ya. Nggak asal-asalan, supaya tepat saya mengukurnya, kalian benar-benar mengerjakan sendiri, nggak contekan gitu loh ya. Karena kan kita belajarnya online ya, harus juga nggak boleh saya menghindari kalian itu copy paste dari internet gitu ya. Jadi misalnya soal pertama paling cuma 2 menit gitu ya Aksa ya. Iya, Ibu. Tergantung kalau misalnya soal esai mungkin maksimal 2 menit, kalau misalnya pilihan ganda ya 1 menit gitu. Gitu ya. Ya, awas hati-hati ketika pilihan ganda itu sebenarnya menjebak. Banyak kemarin di kelas pengembangan kurikulum itu setelah diberikan kuis, rata-rata mereka banyak salah itu di soal pilihan ganda. Ketika menjawab salah, ya wis salah semuanya ya. Begitu ya. Tolong belajar baik-baik ya. Sudah punya sendiri portofolio, materi-materi sudah ada ya kan, kalian sudah susun sendiri. Harapan saya kalian bisa belajar dari tulisan-tulisan yang kalian sudah buat ya. Portofolio itu sebenarnya memudahkan kalian, dari kalian untuk kalian sendiri gitu. Ya, saya hanya melihat dari segi mungkin afektif dan psikomotoriknya ya. Kalau dari segi kognitifnya saya nggak bisa melihat dari situ. Kognitifnya ya saya bisa lakukan dengan cara kuis tadi. Itu ya. Wes, ada pertanyaan? Ibu, berarti hasilnya cuma sampai materi ini aja ya, Bu? Materi ke-6 Iya, sampai materi hari ini, tes acuan patokan dan norma, validitas reabilitas. Ibu, jadi kuisnya itu sambil Zoom meeting juga ya, Bu? Betul sekali, sambil Zoom meeting, open kameranya, silahkan kalian kerjakan dengan waktu yang sudah ditentukan ya. Makanya harus belajar, jangan sampai nggak belajar. Nanti kalau nggak belajar, waduh nilainya nggak karu-karuan nanti. Baik, Ibu. Iya, oke. Berarti itu
bukan pakai Turut aplikasi. tegang teman-teman. Kenapa siapa? Pakai apa? Apa namanya? Yang pakai aplikasi itu atau Ya, pakai aplikasi nanti kita. Nggak ditanya langsung kan, Kak? Enggak kok, nanti bentuknya di aplikasi gitu. Terus nanti kalian mengisi, dan soalnya kan random antara teman satu dengan teman yang lainnya, soalnya bakal beda gitu. Bukan beda sih, tapi urutannya beda. Jadi kalian nggak bisa bertanya nih soal-soal nomor satu ini apa, itu beda nantinya. Jadi lebih banyak soalnya itu dalam bentuk aplikasi, nanti diberikan waktu untuk mengerjakan soalnya sekitar 15-20 menit. Biasanya sih 10 soal, nanti kita coba susun lagi. Insya Allah kok nggak susah-susah soalnya, sesuai dengan yang kita pelajari sampai hari ini aja. Kakak, Baik, Kak. Kak Aksa, Iya, Kak Aksa, ya Nisa, kenapa? kan portofolio kita, misalnya gini, portofolio kita sama Ya. tugas kelompok itu kan beda isinya ya, Kak ya. Buatnya beda, misalnya gini, Kak, kayak yang tadi nih kelompoknya Mahesa mengenai jenis-jenis tes. Kan dia ada kayak ada tes tulis, tes ini, tes itu. Aku buat portofolio, aku buat itu, tapi jenis-jenis tesnya beda, cuma tes esai, tes objektif, sama tes kinerja. Nah, nanti kalau misalnya ada soal itu tuh, terus jawabannya salah, Kak, apa gimana? Sebenarnya kalau materi itu kalian bisa acuannya gitu, ngelihat dari buku merah apakah itu sudah sesuai atau belum. Jadi kalau misalkan untuk jenis tes kayak ini, kalian boleh menjawab itu tidak hanya selalu harus sesuai dengan kelompok yang menjelaskan, tapi kalau misalkan emang kalian menemukan sumber baru atau kalian menemukan materi-materi baru, itu dipersilakan selama itu masih sesuai sama apa yang ditanyakannya gitu. Jadi nggak ada masalah sama sekali sih, yang penting masih sama dan masih sesuai. Iya, jadi saya nggak mau kalian tinggal minta saja sama kelompok, mana PPT-nya langsung kalian taruh di portofolio kalian, saya nggak mau seperti itu. Nanti kalau kayak begitu semua nanti bakalan portofolionya isinya sama, ya kan? Nah, patokannya tadi Kak Aksa bilang kan, materinya minimal ada di sini gitu. Portofolionya Ya, materinya semuanya ada. dibikin resume bukan? Dari yang awal pertemuan Iya, sampai akhir. Oh itu, makasih Bu. Iya, jadi gini ya, sebenarnya saya kan tadi udah bilang, portofolio itu kan dari kalian untuk kalian. Harapan saya materi-materi yang sudah kita pelajari ini buat kalian belajar sampai nanti gitu ya, sampai di mata kuliah selanjutnya. Kita kan di desain pembelajaran ini kan hanya belajar tentang teori ya, belajar teorinya saja, nggak disuruh membuat ya, belum disuruh untuk membuat ya, belum disuruh untuk mengembangkan, belum disuruh untuk merumuskan tujuan pembelajaran umum. Silakan tuh rumuskan gitu, silakan kalian identifikasi perilaku karakteristik peserta didik, belum saya suruh seperti itu, tapi hanya saya suruh untuk membuat konsepnya ya. Konsep itu jangan sampai salah gitu loh. Gimana caranya biar nggak salah? Jangan lihat internet, lihat bukunya langsung. Kalau sampai kalian lihat internet, itu namanya sesat. Ya, ketika kalian membuat portofolionya itu sungguh-sungguh sekarang ini berdasarkan buku, nah materi-materi yang kalian susun sekarang ini, nanti pas mata kuliah pengembangan sistem instruksional, kalian tinggal buka, oh bagaimana caranya merumuskan kebutuhan, gitu kan ya. Menganalisis kebutuhan bagaimana caranya? Apa itu analisis kebutuhan? Kalian buka lagi teorinya, ya. Begitu, sehingga kalian bisa melakukannya nanti di mata kuliah pengembangan sistem instruksional. Gitu loh. Maksud saya itu, jadi saya itu pengen memandu kalian. Di mata kuliah ini kita belajar teori saja, makanya buat portofolionya itu sebenar-benarnya gitu loh. Jangan mencopot sana, mencopot sini teorinya gitu kan ya. Kalau saat ini ada yang membuat portofolionya tuh masih minta sama teman-temannya, PPT-mu kemarin gimana? Itu
Udah itu aja langsung kalian comot, kalian taruh di portofolio kalian, tinggal ganti desain. Wah, itu salah gitu ya. Sambil belajar sekarang ini ya. Bu, maaf, saya belum punya bukunya, gimana? Pinjam sama temennya. Ya. Oke. Ya. Ibu berarti materinya semuanya ada di buku merah ya, Bu ya? Ya. Kalau ini ada tambahannya kan kemarin dari e-book yang sudah dikirim oleh Kak Aksa kan? Ya kan? Iya, Bu. Ya. Terutama di model-model desain sistem instruksional itu sepertinya tidak ada di sini gitu. Tidak lengkap di sini. Tapi ada di e-book ya. Nah, dari situlah kalian bisa lihat. Kemarin kan saya minta kalian membuat tabelnya. Model-model desain instruksional itu kan, dari tabel itu sehingga kalian bisa menyimpulkan, bisa menganalisis, oh ternyata model ini begini kelebihannya, ini kekurangannya, begitu. Sehingga pas sudah skripsi nanti ya, kalian itu sudah mampu mengambil keputusan, aku mau pakai model ini karena seperti ini, begitu. Jadi kalau diarahin itu diikutin biar nggak sesat di jalan. Oke? Cuman bikin resume saja gitu ya. Jangan mengeluh mengembangkan ya, Bu. belum mengembangkan. Jadi jangan mengeluh ya. Kak, tolong dong bikinin resume saya. Waduh, nanti yang pinter si kakak. Oke. Ya Bu, benar tadi yang Ibu bilang ya. Kadang kita kalau cari di internet tuh gimana ya, referensinya juga kadang kan belum jelas juga ya. Ya juga saya materi yang tadi itu bukan di buku merah, tapi mainkan di buku yang lain gitu. Ini saya juga nyampe kasarnya sih ngebobol ya, ngebobol referensi orang lain, nyampe e-book luar negeri juga. Saya kan sumber pustakanya yang di apa sih namanya tadi, yang rehabilitas fidelitas itu kan, yang patokan acuan norma itu kan saya juga nyampe nyari buku-buku luar negeri, Bu. Nggak Sampai-sampai ke apa-apa, dari referensi yang lain nggak apa-apa. Yang penting dari buku, Iya. jangan dari internet ya. Itu saja yang saya mau ya. Kalau dari internet itu kita nggak tahu kebenarannya gitu loh ya. Usahakan kalian itu mulai dari sekarang belajar untuk menulis sendiri, belajar untuk mencari referensi sendiri gitu kan ya. Sehingga nanti pas sudah skripsi udah terbiasa tidak copy paste dari mana-mana, tapi memang kalian tulis berdasarkan bukunya siapa kayak begitu ya. Ya, boleh dari yang lain boleh. Kalau misalnya ada materi yang sama, saya rasa juga di buku-buku desain pembelajaran yang lain juga ada yang membahas tentang ini gitu ya. Tapi kebetulan kita punya yang buku merah ini ya. Gitu. Tapi kalau seandainya ada, Bu, saya nggak punya buku merah, tapi saya punya buku yang lain, sebenarnya konsepnya sama. Oke, silahkan dipakai. Gitu ya. Oh, jadi buku merah yang Ibu punya itu bisa dibilang apa namanya, singkatnya ya, atau kayak persatuan dari buku-buku lain gitu ya? Bukan persatuan dari buku-buku yang lain sebenarnya ya. Ya kebetulan aja saya punya ini gitu loh. Gitu. Tapi kalau kalian coba di perpus di lab, ada banyak saya punya buku-buku desain pembelajaran, saya taruh di sana. Boleh kalian baca-baca di situ gitu ya. Cari referensi di sana. Boleh silakan. Dan kalau mau pinjam ini ya juga boleh dikerjakan di sana di lab. Jadi lab itu tempat kalian belajar ya. Bukan untuk pajangan saja. Buku-buku yang di lab itu untuk kalian belajar. Silakan dipakai untuk kalian ya. Tidak untuk pajangan ya. Sekarang kalau mau ke lab gampang. Tinggal bilang sama Kak Aksa. Kalau beliaunya nggak mengizinkan nanti bilang sama saya. Nggak diizinin kalau jam malam-malam, Bu, atau weekend.
Iya. Ya wes. Ada lagi nggak? Ya teman-teman, apa ada yang ingin ditanyakan lagi ke Bu Umi? Enggak, persilahkan. Kalau nggak ada berarti ya selamat bertemu minggu depan, kita langsung kuis. Saya berharap nilainya bagus ya, mudah-mudahan. Amin, Bu. Karena kalau nilainya nggak bagus, nanti saya akan bertanya-tanya, ada apakah dengan kalian? Atau ada apakah dengan saya? Begitu. Ya. Ibu, Ibu, ini berarti ada UTS-nya nggak? Ya, UTS-nya itu saya akan ngambil nilai dari portofolio kalian yang sudah kalian buat selama ini gitu ya, sama plus kuis yang minggu depan akan kita lakukan. Gitu. Berarti nanti pas UTS nggak ada ya, Bu? UTS kayak kita tertulis. Nggak Alhamdulillah. ada. Tinggal Terima kasih, Bu. tinggal mengumpulkan portofolio. Gampang kan? Cuman ngumpulin portofolio aja kok. Masa ini tolongin dong Nabila kerjain punyaku. Nah, enggak lah. Ya cuman ini aja, teori-teori aja taruh di situ, apa-apa yang sekiranya buat kalian mengerti, apa-apa yang perlu kalian sampaikan di dalam portofolio setiap materinya itu. Silahkan taruhnya di situ. Kalau seandainya sekarang ini merasa bahwa oh iya, pas waktu materi tentang mengidentifikasi karakteristik awal peserta didik, aku sepertinya kurang gitu ya. Kurang materinya, aku mau tambahin gitu ya. Boleh silahkan ya. Karena yang tadi saya bilang, itu dari kalian untuk kalian. Semakin lengkap kalian menyampaikan dalam portofolio itu, nanti pas mata kuliah pengembangan sistem instruksional, kalian tinggal gampang saja. Ya. Boleh nanya sama Kak Aska. Kak Aska, waktu identifikasi karakteristik awal peserta didik, instrumennya kayak apa sih Kak? Misalnya, gitu kan. Oh, kayak begini pertanyaannya untuk cari tahu bagaimana kemampuan gaya belajar peserta didik misalnya. Gitu ya. Biasanya kalau untuk kemampuan awal itu secara kognitif itu guru menyusun soal-soal itu terdiri dari misalnya 30% soal di kelas yang seharusnya, misalnya kelas 3 ya. 30% soal di kelas 3, kemudian 30%-nya lagi soal di kelas 2, dan selebihnya 30%-nya lagi misalnya soal di kelas 1, seperti itu. Itu untuk mengetahui kemampuan awalnya sebenarnya ada di mana. Ada yang ada di kelas 1 kah, ada di kelas 2 kah, atau sudah siap untuk di kelas 3 gitu. Ibu, itu apa soal kuisnya bisa diacak nggak? Apa yang kayak kemarin harus di satu jawaban itu? Yang kayak kemarin di mata kuliah pengembangan kurikulum ya, Faras ya? Iya. Oh, coba bilang tanya sama Aksa. Aksa bagaimana? Dia yang membuat. Saya hanya membuat soalnya saja, dia yang ini. Kenapa, Bu? Soalnya diacak enggak kata Fahras. Karena emang udah, kalian mau diacak apa enggak nih? Enggak, maksudnya bisa di skip gak? Maksudnya kan ntar kalau misalnya yang susah bisa di skip dulu gitu. Jadi kalian pengennya kalau misalkan susah nih tiba-tiba pengen di skip dulu, nanti kalau itu muncul lagi gitu. Iya kayak gitu Kak. Iya Kak. Soalnya kadang kan otak suka nge-lag gitu ya Kak. Justru tiba-tiba apa ya ini? Wah ini apa ya?
karena panik loh Kak gitu. Tolong dikondisikan. Boleh lah, Apalagi Aksa. kalau soalnya esai Kak. Biasanya kalau esai yang pakai jeda ya. Boleh lah Aksa, kayaknya kasihan ya kalau misalnya seperti itu. Boleh. Kalau seandainya ada soal yang belum dimengerti kan masih kosong, artinya kan pas sudah selesai mana saja yang masih kosong bisa muncul lagi gitu. Oke, Iya, nanti dicoba betul, ya. Bu. Semoga masih bisa dibuat seperti itu. Biar hasilnya lebih bagus lagi lah daripada yang pengembangan kurikulum kemarin. Hancur lebur. Yang pengembangan kurikulum paling tinggi 70 loh. Betul. Iya Bu, berarti susah ya Bu. Oh, jangan takut. Makanya belajar. Kalau belajar itu nggak ada yang susah, ya. Jangan takut ya. Semakin kalian takut, semakin nanti malah ngeblank gitu loh. Yang penting apa? Percaya diri, belajar sungguh-sungguh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan aku bisa menjawab semuanya soal yang diberikan gitu. Nggak susah-susah kok. Itu karena panik aja mungkin kaget gitu. Ya, jawabannya Iya, Kak, itu bener, Kak. jawabannya Panik itu ngeblank. mirip-mirip sehingga kalian bingung yang mana ya gitu. Waktunya banyak kok. Kalian masih bisa berpikir gimana nih jawabannya ya gitu. Jadi jangan terlalu kaget lah. Insya Allah nanti soalnya juga nggak bakalan susah-susah ya Bu. Sesuai Ya. dengan pembelajaran kita. Iya, nggak susah. 10 soal Cuman ya, Kak. perlu, ya nggak susah, cuman perlu pemikiran saja. Ya sudah, kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya tentang materi, Aksa. Ya. Udah guys, apakah masih ada yang ingin ditanyakan ke Bu Umi atau ke Kak Aksa atau ke teman-teman yang lainnya? Boleh. Kalau misalkan tidak ada, mungkin kita cukupkan HP di sini ya Bu, karena waktunya juga udah hampir habis. Ibu, kisi-kisinya nggak ada gitu Bu, buat kuis. Gambaran gitu Bu. Kisi-kisinya. Gambaran soalnya nggak ada gitu Bu, gambaran soalnya. Pokoknya kisi-kisinya lihat silabus saja, materi apa saja, ya sudah itu. Di portofolio kalian itu loh. Udah ya. Kisi-kisinya pokoknya 5 PG, 5 esai. Gitu aja. Iya. Materinya itu sesuai semua kok. Oke lah. Nah teman-teman, apakah masih ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Ibu, masih ada tambahan, Bu? Sudah di absen belum? Kebetulan sudah di absen semua, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah hadir semua ya? Asa ngelihat dari yang masuk ke Zoom hari ini. Semua hadir ya? Semua hadir. Alhamdulillah. Minggu depan jangan sampai ada yang hadir ya. Usahakan jam pertama ikut kuis dulu sehingga kita nggak ada yang namanya kuis susulan gitu ya. Karena kalau ada kuis susulan dikhawatirkan nanti soalnya bocor gitu. Berarti kalian nanti ya kalian nilainya jelek, yang temenmu nilainya bagus. Mau kayak begitu, enggak kan? Biasanya gitu Bu. Iya ya, setia kawan. Ya. Solidaritas Bu. Ya sudah, Aksa, mungkin kita tutup saja. Oke, terima kasih Bu Umi dan juga teman-teman telah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Semoga kita dapat menangkap materinya dengan baik sehingga nanti kita dapat menerapkan atau menggunakan apa yang ilmu yang kita dapatkan pada hari ini di lain waktu. Mungkin hanya sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Makasih Bu, makasih Kak Aksa. Ibu, makasih Kak.